Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Tahira Putri dengan NIM 1916030115 akan mempresentasikan materi manajemen operasional tentang desain jasa. Desain jasa. Jasa atau servis mengacu pada tindakan sesuatu yang dilakukan kepada pelanggan atau klien, pasien, dan sebagainya. Jasa adalah aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Desain jasa meliputi pengembangan ataupun perbaikan seluruh paket jasa sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber daya fisik yang dibutuhkan. Yang kedua, barang yang menyertai yang dibeli. Yang ketiga, jasa eksplisit atau fitur mutlak. Dan yang terakhir, jasa implisit atau fitur pendukung. Tinjauan desain jasa. Di dalam jasa, pendesain harus bekerja secara hati-hati. Hal ini karena berupaya untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, sehingga cenderung akan menghilangkan identitas jasa itu sendiri. Di dalam menciptakan resiko, mengubah persepsi negatif pelanggan atau konsumen terhadap mutu. Upaya ini meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan unsur-unsur tertentu dari jasa. Bisa mengurangi biaya untuk menyediakan jasa, akan tetapi beresiko menghilangkan fitur-fitur yang bernilai bagi para pelanggan. Yang kedua, mengurangi pilihan pelanggan, sehingga membuat jasa lebih efisien, akan tetapi bisa saja menimbulkan keresahan dan kemarahan pelanggan. Dan yang terakhir, menyertakan fleksibilitas dalam manajemen kapasitas dengan memperkerjakan karyawan, sementara dapat melibatkan penggunaan orang dengan keterampilan yang rendah dan mutu jasa menurun. Dokumen untuk jasa. Desain sistem penyampaian jasa atau service delivery. Proses desain atau perancangan sistem penyampaiannya, jasa merupakan suatu proses kreatif yang diawali dengan menyusun tujuan jasa. Umumnya, desain sistem penyampaian jasa mencakup aspek lokasi fasilitas, tata letak fasilitas, desain pekerjaan, keterlibatan pelanggan, pemilihan dan kapasitas jasa. Unsur-unsur desain jasa. Yang pertama, kontak pelanggan. Yang kedua, bauran jasa atau service mix. Yang ketiga, lokasi konsumsi jasa. Yang keempat, struktur organisasi. Kelima, desain fasilitas dan aksesoris jasa. Keenam, teknologi. Ketujuh, karyawan. 8, informasi. 9, manajemen permintaan dan penawaran. 10, prosedur, dan yang terakhir, pengendalian. Tipe operasi jasa. Yang pertama ada proyek. Ada sejumlah aktivitas yang saling terkait dan didefinisikan dengan jelas serta diselesaikan dalam tahap-tahap tertentu. Itu contohnya konsultan atau pengacara dan lain-lain. Yang kedua itu BEP atau job shop, yaitu jasa disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, faktor terpenting dalam tipe ini adalah kemampuan untuk melaksanakan berbagai kombinasi dan tahapan aktivitas yang berbeda bagi setiap konsumen. Contohnya itu jasa catering, perawatan medis, dan lain-lain. Yang ketiga ada lini atau flow shop, berhubungan dengan jasa yang telah distandarisasi, sehingga rangkaian operasi yang dilakukan relatif sama seperti perakitannya. Contohnya itu pencucian motor dan mobil, pemeriksaan STNK dan si mobil. Dan yang terakhir, proses berkesinambungan atau outsourcing proses, yaitu proses yang beroperasi 24 jam seperti pemadam kebakaran dan kepolisian. Karakteristik sistem jasa yang didesain dengan baik antara lain. Yang pertama, konsisten dengan misi organisasi. Yang kedua, ramah bagi pengguna, biaya efektif. Yang ketiga, mudah untuk dipertahankan. Yang keempat, memiliki nilai yang nyata bagi pelanggan. Dan yang terakhir, memiliki fitur desain dan pengendali yang akan memastikan jasa itu handal. Tantangan desain jasa. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian uraian variabel biasa. Yang kedua, adanya kebutuhan yang berubah-ubah.
Yang ketiga, desain jasa harus mempertimbangkan pertemuan penyediaan jasa dengan pelanggan. Dan yang terakhir, mendengarkan dengan pelanggan yang biasanya jauh lebih tinggi dalam bidang jasa. Pedoman untuk desain jasa yang sukses. Pertama, fokus pada operasi dari perspektif pelanggan. Kedua, mendefinisikan paket jasa secara rinci. Ketiga, mendefinisikan mutu untuk hal yang berwujud dan hal yang tidak berwujud. Keempat, menetapkan prosedur untuk menangani peristiwa yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Keempat, menetapkan sistem memantau, mempertahankan, dan memperbaiki jasa. Dan terakhir, memastikan bahwa kebijakan perekrutan, pelatihan, dan imbal jasa sesuai dengan harapan jasa. Dan materi terakhir adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama, pegawai negeri. Pegawai negeri bekerja di bidang jasa karena tugas pokok mereka adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, dokter. Dokter dikatakan sebagai pekerjaan yang menghasilkan jasa karena seorang dokter memberikan layanan berupa jasa pemeriksaan penyakit, lalu memberikan resep obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dokter sendiri tidak memproduksi barang, melainkan menghasilkan layanan kepada masyarakat. Yang ketiga, guru. Di bidang pendidikan, guru menyediakan jasa layanan berupa mendidik anak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Guru tidak menghasilkan barang, melainkan produk jasa. Yang keempat itu ada montir, dan yang terakhir ada cetak biru jasa. Cetak biru jasa adalah alat yang berguna untuk mengekspansikan penyampaian jasa, yaitu yang cetak biru jasa. Baiklah, itu adalah beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi kuliah manajemen operasional tentang desain jasa. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan bisa memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Saya akhiri.